Apakah saudara-saudara siap menjadi ketua dan pengurus kelompok Sadar Mas? Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Agus Novianto MH beserta rombongan di Gunung Kubai, Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dimulai, cubis kita, kami awal. Maju! Jalan! Penyerahan Pak Dokter Kapitmas Kabupaten Solo. Mana Pak? Atas sini. Ini garis. Yang mundur dikit. Ya. Penyerahan Pak Dokter Kapitmas Kota Solo. Penyerahan Pak Dokter Kapitmas Kota Sawah Lunto. Penyerahan Pak Dokter Kapitmas Kabupaten Sijunjung. Penyerahan Pak Dokter Kapitmas Kabupaten Damastraya. Pengurus kelompok Sadar Kapitmas Kota Solo, Kabupaten Solo, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Damastraya. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap menjadi ketua dan pengurus kelompok Sadar Mas? Apakah saudara-saudara siap menjalankan forum rembuk ini dengan segala tanggung jawab? Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 September 2020, pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, bertempat di gedung Tigo Balai Kota Solo. Saya selaku Kapolda Sumatera Barat melantik saudara-saudara sebagai ketua dan pengurus Kopdar Kamtipmas Kota Solo, Kabupaten Solo, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Damastraya. Untuk itu pesan saya agar kiranya saudara-saudara satu menjalankan forum rembuk sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dua, kibarkan kata forum rembuk ke seluruh daerah Sumatera Barat. Tiga, bangun koordinasi yang baik dengan stakeholder yang lain. Empat, berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Sumatera Barat sesuai amanat dan konstitusi. Lima, jaga nama baik forum rembuk dan nama baik institusi Polri di mana Anda berada. Sekian dan terima kasih.
silakan kelihatan. Sama Pak Bupati, Pak. Izin Jenderal. 1, 2. Kamera. Bapak, kamera. Iya, Bu. Izin Jenderal. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur Bimas, para pejabat utama Polda, ada Pak Dir Kabid Humas, kemudian Kabid Propam, kemudian seluruh jajaran Forkopimda, Kabupaten Kota, Solo Kota, Dharmasraya, Sijunjung dan Sawah Lunto. Kemudian Ketua Popdar Provinsi, para pengurus Ketua Popdar yang baru saja dilantik untuk wilayah 4. Hadirin sekalian yang semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan insya Allah dalam limpahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi. Siang ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pelantikan Popdar Kamtibmas, perangkat pengurus Popdar Kamtibmas yang sudah dimulai sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Dan ini adalah kegiatan maraton yang kedua dari kami, dan sengaja kami menghadiri ini tentunya dengan semangat untuk para pengurus Popdar Kamtibmas ini bisa bekerja secepat mungkin. Hadirin sekalian, kita tahu tadi Pak Bupati Solo sudah menyampaikan memang jumlah anggota Polri kita tidak mencukupi untuk membantu pelaksanaan tugas di masyarakat. Kalau melihat jumlah polisi yang ada di Sumatera Barat yang khusus bekerja di bidang operasional saja, itu hanya berjumlah sekitar 4.600. Sedangkan jumlah masyarakat Sumatera Barat itu berjumlah 5.460. Itu kalau tidak salah sensus yang saya ketahui terakhir. Artinya bahwa satu polisi kita mengawasi hampir 1.106 orang. Ini kalau dibanding dengan satu polisi tadi mengawasi jumlah penduduk tadi, atau police rate ratio. Dari keterbatasan jumlah polisi yang ada, makanya dengan kemitraan-kemitraan bersama dengan TNI, kemudian kemitraan-kemitraan dengan masyarakat, termasuk juga dengan perlunya dibentuk Popdar Kamtibmas
yang beberapa waktu ini kita akan terus laksanakan, yang salah satunya juga akan membantu tugas-tugas kepolisian kita. Hadirin sekalian, berkait juga dengan tugas-tugas Pokdar Kamtibmas, walaupun mungkin TNI Polri kita sudah memiliki tugas-tugas yang melaksanakan early detection dan early warning. Artinya di sini kami juga meminta sekali lagi seluruh perangkat Pokdar Kamtibmas yang baru dilantik dan terutama nanti didukung dengan seluruh kemitraan juga bisa bersama-sama. Apalagi di tengah situasi yang saat ini sedang kita hadapi, ada keprihatinan kita berkait beberapa situasi yang memang perlu kita sikapi. Yang pertama sekali masalah isu COVID-19. Kita tahu hampir 59 negara lain memboikot kedatangan orang Indonesia. Ini juga menjadi satu masukan buat kita dengan mengintrospeksi diri. Artinya bahwa pola penanganan COVID di Indonesia mungkin belum dianggap baik. Sehingga berkait dengan ini diminta seluruh jajaran kepolisian bersama-sama dengan TNI dan stakeholder yang lain untuk bisa membantu masalah penanganan isu COVID-19 ini. Ya, kita tahu bahwa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Solok, ya, beliau melihat masih banyak tempat-tempat area publik juga yang dilihat tidak ada kepatuhan masyarakat begini. Kami menggagas kepada Bapak Gubernur pada saat di bulan Maret yang lalu, di mana juga kami meminta pada saat adanya maklumat Bapak Kapolri, kami menegaskan ini perlu ada satu aturan yang lebih tegas, yakni Perda. Dan itulah akhirnya dalam proses ini saat ini sudah rampung dan tinggal menunggu penomoran di Kementerian Dalam Negeri. Kita berharap banyak dengan perda yang ada di sini, ya, tentunya untuk bisa menjawab masalah penanganan COVID di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Kita berbangga karena baru 2 provinsi yang memiliki perda ini, yakni Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang lain ini masih memiliki peraturan dari bupati atau wali kota. Nah, berkait dengan hal yang ini, tadi baru saja juga kita mendengar arahan dari Bapak Wakapolri, kemudian dari Ketua Bawaslu berkait dengan kegiatan-kegiatan pilkada yang dihubungkan dengan masalah isu COVID. Ada kehendak dari pimpinan dan tentunya seluruh masyarakat kita, ya, untuk penanganan masalah COVID ini bisa segera berakhir. Dan tentunya salah satu jawaban adalah dengan mematuhi peraturan daerah yang sudah ada. Saya berharap banyak kepada Pokdar Kamtibmas, karena juga diiringi dengan perintah kebijakan terkait dengan penanganan COVID yang harus dilaksanakan seluruh jajaran ini, agar masyarakat juga tahu bahwa ada sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar ini. Salah satunya tidak menggunakan masker ini bisa nanti dikenakan denda 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Tempat usaha yang juga tidak melakukan protokol-protokol kesehatan ini bisa didenda sampai dengan besarannya 15 juta rupiah dan ditutup tempat usahanya. Proses-proses inilah yang seharusnya nanti bersama-sama sebelum ini akan dicanangkan perlu juga dilakukan sosialisasi oleh seluruh jajaran termasuk perangkat Pokdar Kamtibmas yang baru saja dilantik. Saya berharap ini juga kembali menjadi jawaban kita, ada kesungguhan masyarakat Sumatera Barat. Karena
beberapa waktu lalu kita juga masih termasuk 3 provinsi yang tertinggi dalam penambahan angka COVID setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Jadi salah satu jawabannya tentu dengan perda. Perda ini juga akan memberikan sanksi kurungan 1-2 hari dalam penjara ya kepada mereka yang sudah diperingati 1 kali ini kemudian ditemukan melakukan pelanggaran kembali. Jadi berkat juga dengan kegiatan-kegiatan kita yang memang masih berkaitan dengan masalah isu COVID-19, kemudian pelaksanaan operasi justisi, karena melihat dari isu COVID di Indonesia yang terus bertambah, ditambah lagi dengan isu di secara global dari 59 negara memboikot warga negara Indonesia untuk tidak boleh masuk ke sana. Nah, inilah yang memang diperlukan satu jawaban-jawaban yang diharapkan oleh seluruh jajaran, dan berulang kami mengharapkan peran dari para perangkat dan kamtipmas yang baru saja dilantik.